Kembali bersama kami, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni marah menanggapi maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Senin mendatang. Ahmad Syaroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Syaroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana itu. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa perbaikan bagi proses pemerintahan saat ini. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubar. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR Nafa Urba dikecam warganet usai membela koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urba saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urba sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bukanlah akhir dari pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. KPK kini menelusuri dugaan aliran dana yang mengarah ke pejabat lain. KPK telah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Asep, penyelidikan tidak hanya menyasar ke pejabat aktif, tetapi juga mantan stafsus maupun stafsus menaker. Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih, ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke stafsus dan lain itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru satu hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan. Kasus ini juga berlangsung sejak 2019 hingga 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjadi tersangka atas kasus pemerasan sertifikasi K3, mantan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Wamenakar RI Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. KPK menetapkan Noel sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terkait hal tersebut, Noel berharap dan meminta doa supaya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Noel juga meminta maaf pada Prabowo dan mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Sementara itu, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden usai KPK menyatakan Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berikut ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah. Harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah, sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah.